karena memang dilakukan pada waktu duha. Tapi karena sholat duha itu dikatakan yang bisa melakukannya hanya orang-orang awabin, orang-orang yang dekat kepada Allah, maka sholat duha pun bisa dinamakan sholatul awabin. Begitu. Duha ya. Sholatnya duha, waktunya duha. Itu pernah saya kaji dan saya jadikan satu kitab namanya Al-Fathul Mubin fima yata'allaqu bi sholatil awabin. Nama kitabnya Al-Fathul Mubin, menjelaskan tentang sholatul awabin. Begitu. Jadi yang namanya ibadah sunnah tidak akan bisa melebihi, ngungkuli ibadah wajib. Ini perlu digarisbawahi. Karena kalau tidak begitu, wah mendingan aku ibadah sunnah aja, tidak usah wajib. Sebanyak apapun ibadah sunnah tidak bisa mengalahkan ibadah wajib. Makanya suatu ketika Abdullah ibni Abbas ditanya, wahai Abdullah ibni Abbas, ini ada seseorang, karena rojulun setiap malam sholat sunnah, setiap siang puasa, tapi dia tidak pernah sholat jamaah. Malamnya sholat malam sepanjang malam, siangnya untuk puasa terus-menerus, tapi tidak pernah sholat berjamaah. Gimana kata Abdullah ibn Abbas? In mata fahuwa finnar. Kalau dia mati akan masuk neraka. Ini menakutkan ini. Apalagi rumahnya yang dekat masjid. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna seseorang yang sholatnya dekat masjid kecuali melakukannya di masjid. Jadi ini nafyul kamal, tidak sempurna. Tapi bisa jadi ini diartikan tidak diterima. Redaksinya sama dengan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan tanpa wali dan dua saksi. Kalau tadi la sholat li jaril masjid illa fil masjid, diartikan tidak sah sholatnya orang yang rumahnya dekat masjid kecuali di masjid, ya repot ini. Banyak yang tidak sah berarti, sehingga ini diartikan tidak sempurna, artinya tetap sah. Tapi juga mazhab lain Syafi'i mengartikan la nikaha illa biwali syahidi adil, itu artinya tidak sempurna juga. Jadi tidak sempurna pernikahan tanpa wali, tanpa dua saksi, tapi tetap sah. Enteng ini, nggak ada wali, nggak ada saksi. Tapi dari sisi lain, pernikahan yang menurut mazhab Hanafi tanpa wali itu, walinya berhak untuk memisahkannya ketika tidak ada keserasian. Tapi kalau Syafi'i, wali tidak berhak memisahkannya. Yang berhak menceraikannya adalah suami. Makanya harus ada wali. Jadi memang mazhab itu memahami agar supaya kita mudah untuk menjalankan syariat Islam. Mungkin kita sama-sama mahasiswa dulu ya di Bandung misalnya, kita punya pacar cewek, daripada dosa nikah aja. Kalau ngomong walinya mencak-mencak walinya, dan ini mengkhawatirkan melakukan dosa besar. Akhirnya nikah dengan mengikuti mazhab Hanafi, tapi harus tahu tata caranya, tidak ngawur. Tapi tidak saya beritahu di tempat ini. Jadi nanti ketika pulang, ini istri saya Pak, loh kamu tuh gimana? Udah, aku pisahkan, itu berhak wali. Ketika dipandang tidak serasi. Tapi kalau Syafi'i, enggak, walinya udah tahu, yang berhak menceraikan adalah suami bukan wali. Ini bisa dibaca di dalam kitab Ahkamus Zuwaj ala Madzahibil Arba'ah, itu diterangkan secara detail. Ada yang tanya lagi? Nggih, monggo. Saya mau tanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin hari Minggu kita kan dari Surabaya ke Wonosalam. Di sana kita sholat duhur sama asar, kita ya dijadikan satu. Setelah itu pulang,
ke Surabaya sampai sini